Hovifah Indar Parawansa, yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama adalah perempuan yang mendobrak tradisi patriarki dalam dunia politik tanah air. Perempuan sederhana ini berhasil menorehkan sejarah baru sebagai Gubernur Jawa Timur perempuan pertama. Hovifah telah menjadi aktivis organisasi sejak remaja. Di masa kuliah, ia pernah mengemban amanah sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, sebuah posisi yang umumnya diduduki laki-laki. Hovifah mampu membongkar stereotip pemimpin haruslah laki-laki, apalagi dalam organisasi Islam, yang umumnya mendahulukan laki-laki sebagai pemimpin. Lalu siapa sebenarnya Hovifah Indar Parawansa? Berikut ini ulasannya. Doktoranda Hajah Hovifah Indar Parawansa, Magister Sains, diketahui lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 19 Mei tahun 1965, sehingga saat ini usianya menginjak 57 tahun. Ia merupakan anak dari pasangan Haji Ahmad Raki dan Hajah Rohmah. Hovifah Indar Parawansa menikah dengan seorang pengusaha bernama Insinyur Haji Indar Parawansa, Magister Sains pada tahun 1992. Namun suaminya ini diketahui meninggal dunia pada tanggal 15 Januari tahun 2014, karena sakit. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 4 orang anak, yaitu Fatimah Sang Mannagali Parawansa, Jalaluddin Mannagali Parawansa, Yusuf Mannagali Parawansa, dan Ali Mannagali Parawansa. Hovifah Indar Parawansa terlahir dari keluarga yang sederhana, dan bukan dari kalangan pejabat maupun priai. Ayahnya, Haji Ahmad Raki adalah seorang petani, dan juga peternak sapi perah. Sedangkan ibunya, Hajah Rohmah merupakan seorang ibu rumah tangga. Hovifah kecil tumbuh di perkampungan di Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Sejak kecil ia memiliki semangat juang yang tinggi. Dirinya tidak merasa malu berjualan es lilin keliling kampung saat ia masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Bahkan, Hovifah beberapa kali membawa dagangannya ini ke sekolahnya, untuk dijual kepada teman-teman sekolahnya. Hovifah diketahui menempuh pendidikan dasarnya di SD Takuma, Surabaya, pada tahun 1972 sampai tahun 1978. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Khodijah, Surabaya, pada tahun 1978 sampai tahun 1981. Selanjutnya ke SMA Khodijah, Surabaya, pada tahun 1981 sampai tahun 1984. Hovifah muda sangat lekat dengan aktivitas yang banyak dilakukan laki-laki. Ia diketahui gemar mendaki gunung, dan memiliki cita-cita menjadi pembalap. Hampir semua gunung di Jawa Timur telah didakinya, mulai dari Gunung Batok di Bromo, Arjuno, hingga Gunung Semeru. Jiwa kepemimpinan mulai tampak dan berkembang pada diri Hovifah, ketika ia aktif berorganisasi di SMA. Dirinya pernah menjabat sebagai Ketua OSIS, dan Ketua Dewan Pramuka di SMA Khodijah. Selain itu, Hovifah juga pernah mengemban amanah sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, IPPNU. Bakat kepemimpinan semakin berkembang dan terasah ketika ia memasuki jenjang perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Hovifah melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Surabaya, pada tahun 1984 sampai tahun 1989. Dan melanjutkan studi ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, pada tahun 1984 sampai tahun 1991. Ketika berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya, ia pernah menjadi Sekretaris Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, pada tahun 1984 sampai tahun 1985. Kemudian dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, Cabang Surabaya, pada tahun 1986. Hovifah berhasil menggeser stigma pemimpin organisasi Islam harus laki-laki. Ia tercatat sebagai perempuan pertama yang berhasil menjadi Ketua Umum PMII Surabaya, sesuatu yang tidak lazim dan langka dalam organisasi Islam. Hovifah tidak berpuas diri hanya pada organisasi berafiliasi agama, ia pun menjejakkan pengalaman pada Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI, dan pernah menjadi Bendahara KNPI Wonocolo, Surabaya. Kemudian Hovifah juga menjabat sebagai Biro Lingkungan Hidup KNPI Jawa Timur, pada tahun 1991 sampai tahun 1994. Bahkan, dalam waktu yang bersamaan ia rupanya aktif juga di Generasi Muda Persatuan dan memegang posisi Wakil Sekretaris. Jiwa kepemimpinannya terus berkembang ketika dirinya aktif dalam organisasi keagamaan sayap Nahdlatul Ulama, yaitu Muslimat Nahdlatul Ulama, hingga akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PP Muslimat NU pada tahun 2000.
Jabatan Ketua Umum organisasi tersebut ia pegang hingga selama 4 periode. Setelah menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya, Hovifah mengawali karir sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Taruna, Surabaya pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 1990, ia mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya. Kemudian setelah menyelesaikan studi dari Universitas Airlangga pada tahun 1991, Hovifah menjadi dosen di Universitas Wijaya Putra Surabaya, pada tahun 1991 sampai tahun 1992. Pada tahun yang sama, ia juga mulai terjun ke dunia politik dengan menjadi calon anggota DPR RI, dari Partai Persatuan Pembangunan, alias P3. Berkat usaha keras dan popularitasnya di Jawa Timur, ia pun akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI periode tahun 1992 sampai tahun 1997. Saat dilantik, dirinya masih berusia 27 tahun, dan termasuk sebagai salah satu anggota Dewan Termuda. Di Legislatif, ia langsung dipercaya sebagai pimpinan fraksi P3, pada tahun 1992 sampai tahun 1997, sekaligus menjabat sebagai pimpinan Komisi 8 DPR RI, pada tahun 1995 sampai tahun 1997. Setelah hijrah ke Jakarta sebagai anggota DPR RI, ia sempat mengambil studi S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan berhasil mendapatkan gelar magister pada tahun 1997. Hovifah terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan, pada tahun 1997. Ia ditugaskan sebagai anggota Komisi 2 DPR RI, pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Perubahan peta politik pasca lengsernya rezim Soeharto, membuatnya keluar dari P3, dan hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, partai yang digagas Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur, pada tahun 1999. Pada tahun yang sama, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, dan menjadi Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya, Presiden Abdurrahman Wahid menunjuk Hovifah sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dan Kepala BKKBN, menggantikan Tuti Alawiyah. Sayangnya, tidak lama kemudian Gus Dur dilengserkan dan posisi Hovifah digantikan oleh Sri Rejeki Sumaryoto. Hovifah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia kelima sejak tanggal 28 Oktober tahun 1999, hingga tanggal 23 Juli tahun 2001. Meski demikian, langkah Hovifah di dunia politik tidak berhenti. Ia terus berkiprah dalam organisasi Muslimat NU, dan pernah menjadi Ketua Bidang Ekonomi di organisasi tersebut. Bahkan, dirinya kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Muslimat NU, pada tahun 2000. Pada pemilu tahun 2004, Hovifah dipercaya Gus Dur menjabat sebagai Ketua Bapilu DPP PKB, dan ia sendiri juga menjadi caleg PKB di daerah pemilihan Surabaya Sidoarjo. Hasil pemilu mengantarkannya kembali ke Senayan sebagai anggota DPR periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Karir politiknya terus berlanjut ketika ia maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Timur tahun 2008. Meski gagal, Hovifah tak pernah patah arang. Ia kembali menunjukkan kiprahnya dalam kancah politik nasional saat maju kembali dalam Pilgub Jatim tahun 2013, namun mengalami kegagalan lagi. Terpilihnya Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode tahun 2014 sampai tahun 2019, membawanya menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Kerja, menggantikan Salim Segaf Al-Jufri. Ia secara resmi mulai menjabat sebagai Menteri Sosial ke-27 pada tanggal 27 Oktober tahun 2014. Namun, ia kemudian mengundurkan diri dari jabatan menteri pada tanggal 27 Januari tahun 2018. Hal ini dilakukannya karena mencalonkan diri untuk ketiga kalinya sebagai Gubernur Jawa Timur. Jabatan sebagai Menteri Sosial kemudian digantikan oleh Idrus Marham. Dalam Pilkada Jawa Timur tahun 2018, Hovifah Indar Parawansa berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak, mantan Bupati Trenggalek. Pasangan ini didukung oleh koalisi Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, P3, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Pasangan Hovifah dan Emil berhasil memenangkan Pilgub Jawa Timur tahun 2018, dengan memperoleh 10.465.218 suara, atau 53,55%. Sedangkan lawannya, pasangan Saifullah Yusuf dan Putih Guntur Soekarno, memperoleh 9.076.014 suara, atau 46,45%.
Pada tanggal 13 Februari tahun 2019, Hovifah Indar Parawansa kemudian dilantik sebagai Gubernur Jawa Timur ke-14, menggantikan Soekarwo. Sedangkan pasangannya, Emil Elestianto Dardak dilantik sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur ke-5, menggantikan Saifullah Yusuf.